semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Apa kabar semuanya? Dahsyat. Yes. Oke. Puji Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, karena kita tahu pada saat kita beribadah dengan sungguh-sungguh, ibadah itu mengandung janji. Memberkati kita semua, menyegarkan jiwa kita semua, dan kita semakin mengasihi Tuhan karena kita mendapatkan kasih Tuhan dalam perkenan-Nya. Oleh karena itu, mari kita tundukkan kepala kita dan kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengingat apa yang Tuhan katakan, ingat dan kuduskanlah dari perhentian itu Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan, kami datang beribadah karena kami ingin semakin hari menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami untuk mentaati setiap kebenaran firman. Maka berkatilah ibadah ini Tuhan, Kau hadir dan bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Engkau disukakan dalam nama Yesus. Kami diberkati juga dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan. Karena kami berjumpa dengan pribadi yang bernama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Urapi kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, dalam pelayanan yang maha kudus ini Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, baik yang melayani maupun juga yang beribadah bersama-sama. Kami percaya Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan. Terpuji-pujilah Tuhan dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala yang bukan berasal dari Tuhan Yesus kami tolak, patahkan, hancurkan, kebaskan dari kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami berjanji mengembalikan segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita yang percaya katakan amin. Engkau Tuhan yang setia sebagai sumber kekuatan kami. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, bantu jawabanku. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang melimpah di dalam hidupku. Sapu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya. Katakan, Yesus, Kau segalanya bagi kami. Bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Sapu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu
ku alami sekarang ini. Kami tahu Engkau ada dalam setiap perjalanan musim hidup kami, Bapa. Tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Tapi kami tahu dan kami sangat percaya bahwa Kau senantiasa bersama kami. Kau sangat-sangat mengasihi kami, Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu, Bapa, terbaik. Segenap hati kami, segenap jiwa, raga dan kekuatan kami datang kepada Tuhan. Katakan sekali lagi, Engkau Tuhan yang setia. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Kau segalanya bagiku, dan raja bisa yang Yesus, Kau segalanya bagi kami. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Ku tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagi kami. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Ku tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Jadikan ini doa dan ungkapan-Mu yang terbaik kepada Tuhan. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Ku tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mukjizat-Mu, Tuhan, ku alami sekarang ini. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang. Terima kasih Yesus. Juru Selamat, Kau Tuhan.
kasih-Mu, dengan segenap kekuatan kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, mengangkat suara pujian kami kepadamu, dengan langkah tertuju kepada Yesus, karena kami tidak mau melewatkan ibadah ini Bapa tanpa perjumpaan dengan Tuhan, dan kami mau mendapatkan perkenanan-Mu, kesukaan-Mu Bapa. Sebagai sebuah kehormatan kami boleh memuji Engkau Tuhan, sebagai sebuah kehormatan kami boleh melayani-Mu, Raja di atas semua. Haleluya. Kami sembah Yesus, kami muliakan-Nya Tuhan. Kau yang terbaik bagi kami. Haleluya. Kau mulia, Kau Maha Kudus Yesus, Kau Allah kami yang hidup, Kau Allah kami perkasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, dengan anugerah dan pengurapan Kau memberikan kami kekuatan dan keperkasaan dari Yesus. Bukan karena kuat gagah kami Bapa, tapi karena Roh-Mu pribadi yang senantiasa menyampaikan. Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Allah yang setia dan selalu setia sampai pada akhir. Terima kasih. Kau baik. Haleluya. Karya-Mu terbesar. Karya-Mu sungguh mulia dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Pengorbanan-Mu samakanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya mengajak saudara untuk mengangkat tangan tertuju kepada Tuhan. Katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang ternilai
yang ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selama setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Sama kita nyanyikan karya terbesar dalam hidupku. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama sambil memandang kepada Tuhan. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan sekali lagi, karya terbesar sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami mengagumi Engkau, Tuhan, dan akan selalu mengagumi Engkau sepanjang umur hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami buka ibadahnya sekali lagi hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan dan lebih daripada pemenang. Katakan, amin. Siapa nari buat Tuhan? Siapa yang masih kuat berdiri? Saudara jangan lihat tangan saya ya, kuning-kuning ya. Saya bukan tidak cuci tangan gitu kan ya. Berapa hari lalu saya sakit dari hari Minggu sampai hari Jumat saya istirahat nggak kemana-mana gitu kan ya. Seminggu ini masih dalam proses pemulihan. Jadi kalau saya boleh bisa berdiri saat ini melayani Tuhan itu karena Tuhan. Amen. Kemarin hari Rabu aja, hari Senin tuh saya udah nggak bisa berdiri lagi gitu. Saking lemesnya, ya ampun. Luar biasa, tapi penyertaan Tuhan. Jadi kalau saya saja yang lagi sakit ini bisa berdiri, saudara saya berharap juga harus lebih semangat lagi memuji Tuhan. Katakan amin. Haleluya, ayo. Mari kita memuji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku. Gimana sih rasanya kalau orang ketemu dengan pacar? Ini pasti wajahnya ceria gitu kan, senang gitu kan ya. Gimana sih? Pasti Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya juga pernah mengalami namanya jatuh cinta kan. Nah kita ini jatuh cinta sama Tuhan Yesus, jadi ekspresinya juga harus menunjukkan. Setuju? Dekati jiwaku, ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku
Kau tebus dosaku dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya. Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku. Percaya padamu. Mana suaranya saudaraku? Mana suaranya? Terbitnya matahari sampai terbenamnya. Ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, Yesus kekasihku. Saudara dalam Tuhan, saat dengan gendang, kita ibarat lagi pegang gendang ya, sambil pukul. Siapa yang setuju? Ya, ayo. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu dengan gendang dan puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sayang, 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 aku disayang Tuhan, aku disayang jadi anak, aku disayang Tuhan. Sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 puji. Terserahnya. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 puji Tuhan. Bapak Ibu, udah capek belum berdiri? Oh, belum? Amin. Tos kanan kiri dulu. Sapa, yuk bangkit dari tempat duduknya dan katakan, engkau luar biasa. Saya luar biasa juga. Katakan bersama-sama, engkau luar biasa. Luar biasa, saya luar biasa. Luar biasa. Amin. Kita nyanyi ini lebih bersemangat lagi ya saudaraku. Amin. Kalau bisa sih sambil dangdut goyang ya. Saudara juga harus keringat dong. Oke? Haleluya. Baiklah, temani saya berdiri kalau begitu ya saudara-saudara.
surga, ada dunia. Kau setia dan selalu bersamaku. Aku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri kanan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Mari kita goyang sama-sama, saudaraku. Haleluya. Kau satu kasih, Tuhan hikmat, tidak berkuasa. Kau mulia, Kau ada untuk surga, ada mulia. Kau setia dan selalu bersatu. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. 2, 3. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesus. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Saudara punya sahabat, Kaulah sahabat, selalu hadir yang saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Saudara, kalau kanan, kiri, depan, saudara juga kanan, kiri, depan ya. Oke? Siap memuji Tuhan? Haleluya. Sama-sama sekali lagi katakan, Yesus Kaulah sahabat. Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Selalu hadir yang saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sekali lagi, haleluya. Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Bergembira, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Menari bergembira,
yang sudah keringatan? Udah belum ya? Saya lihat dulu, ternyata belum, baru saya doang. Pulang. Pulang ya, Bu. Baiklah. Mari kita tundukkan hati kita kepada Tuhan. Berdoa. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa sukacita kami hanya di dalam Engkau. Damai sejahtera kami hanya daripada Tuhan. Pada saat Engkau memberikan damai sejahtera, firman-Mu yang berkata, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu dan damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang Engkau berikan kepada kami tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia. Maka kami menyerahkan segala kegelisahan, kekhawatiran, dan kecemasan kami kepada Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Pastor Ronald Saragi Tuhan. Sehingga lewat perkataan firman Tuhan yang disampaikan, semua kami diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami terima urapan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Dan kami percaya puji-pujian penyembahan kami juga. Engkau bertahta dan Engkau memberikan kekuatan baru bagi kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Amin. Pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Saya mengundang Bapak Ibu kembali bangkit berdiri dengan sikap menghormati hadirat Tuhan. Memandang kepada karya penebusan Yesus dan cinta, segala cinta Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Tuhan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya.
nyatakan sekali lagi kekuatan dalam hidup. Kami tahu Tuhan, kekuatan kami hanya daripada Tuhan. Yesus Kristus Tuhan Yesus. Haleluya. Kekuatan hidupku pada tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, selalu berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Saya memanggil forum pastor Olas lagi. Haleluya. Terima kasih bagimu Allah Israel, Tuhan yang mulia. Kami bersyukur kepadamu, Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kudus. Terima kasih kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih kepadamu Bapa kami di dalam surga. Terima kasih kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih atas tuntunanmu bagi kami ya Roh Kudus. Engkau menuntun kami sampai hari ini. Tengah-tengah keadaan mungkin yang kurang baik dalam hidup kami, tapi Tuhan selalu membuat indah pada waktunya. Terima kasih atas kasih dan setiamu yang luar biasa. Pada sore hari ini kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami sudah mendengarkan memuji-muji Engkau. Biarlah pujian penyembahan kami ini ya Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam mendengarkan Tuhan berbicara melalui hamba-Mu yang tidak ada apa. Tetapi hamba-Mu pada kalimat yang hamba sampaikan. Isi hati Tuhan. Berfirmanlah Tuhan dalam Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin, amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan. Shalom. Saya percaya semua kita dalam keadaan baik. Amin. Kalaupun Bapak Saudara tidak dalam keadaan baik, doa saya agar kita semua dalam keadaan baik. Mungkin yang sakit hari ini boleh mengalami kesembuhan daripada Tuhan, mengalami pemulihan daripada Tuhan. Bahkan juga mungkin kita punya masalah pergumulan kehidupan, masalah keuangan, ekonomi, kita doakan agar Tuhan menolong kita di dalam tepat waktunya. Amin. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah yang tidak pernah meninggalkan kita. Bicara kasih Tuhan, kemarin Pastor Ari WhatsApp saya dan bilang untuk
ngisi jadwal di sini, uh, dan suatu sukacita bisa berbagi kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan 2 minggu sebelumnya Pastor Ari sudah minta temanya kepada saya, dan itu menurut saya bagus ya. Kalau di gereja kami sebentar boleh tidak ada tema, jadi tidak ada begitu beban gitu. Saya ini bau sama Tuhan, kalau ada tema langsung ada seperti ada beban gitu, ada kekuatan ditaruh traktor di pundak saya gitu. Karena mau khotbah apa ya, kadang begitu. Tetapi bersama Tuhan memberikan satu tema kepada saya untuk kita bahas pada sore hari ini, Bapak sama Tuhan, yaitu mengapa kita khawatir. Ya. Tentu ini satu pertanyaan, Bapak sama Tuhan. Tentu saya ambil dari Matius 6 ayatnya 25 sampai 34. Mari kita buka sama-sama, Bapak sama Tuhan. Matius pasalnya yang ke-6. Ya, ayatnya yang ke-24. Mari sama-sama kita baca, Bapak sama Tuhan, secara bergantian. Saya saya ayat yang ke-25, selanjutnya nanti Bapak Ibu baca pasal yang ke-26, selanjutnya kita berganti-gantian. Mari Bapak sama Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak saudara kasih Tuhan. 26. Pandanglah burung-burung di langit, tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih daripada burung-burung itu? 27. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja daripada jalan hidupnya? Dan mengapa? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidaklah ia akan berlebih lagi mendandani kamu, hai. Sebab itu janganlah khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Semua itu dicari bangsa tidak mengenal Allah. Akan tapi Bapa di surga tahu bahwa kamu memerlukan. Ayat 33 sama-sama kita baca. Tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sama Tuhan, kenapa kita khawatir? Bapak saudara bisa menjawabnya? Ada yang tahu kenapa kita khawatir? Saya garis bawahi ayat 30. Dikatakan karena kita kurang percaya. Bersama Tuhan, apa sih percaya? Nanti kita bahas apa itu percaya. Tetapi kebanyakan memang kita ini khawatir karena kita kurang percaya. Apa sih percaya? Apa sih kok khawatir? Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, dalam kata aslinya Bapak sama Tuhan memakai kata mate atau anxious atau cemas. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata cemas itu mengandung tidak tentram hatinya, tidak tenang hatinya. Kalau saudara hatinya tidak tenang, apa yang terjadi? Gampang emosi, betul gak sih? Suami gak ada salahnya dimarahin, main handphone aja kerja kau, ya kan? Istri lagi santai-santai duduk-duduk, capek kerja. Emang kau gak bisa buat kopi buat aku? Di jalan macet, ini orang pada mau kemana semua sih ini? Kenapa? Hatinya gak tenang, cemas. Jadi orang itu khawatir, hati yang cemas. Kalau udah cemas banyak faktornya. Karena cemas juga makan kita juga menjadi berkurang, betul gak sih Bapak Saudara?
Kalau makan kita berkurang, apa yang terjadi? Kesehatan juga menurun. Tetapi memang ada orang yang cemas, larinya ke makan. Tetapi itu satu di antara 1000. Akhirnya menimbulkan obesitas. Tapi kebanyakan, kita kalau punya masalah, malas makan. Kalau kita khawatir, cemas. Sementara dikatakan, cemas itu sesuatu hal yang belum diketahui. Pasti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita belum tahu apa yang terjadi atas masalah kita. Contohnya kalau kita punya masalah di kantor, kita sudah berpikir nanti gua dimarahin bos nih. Kalau dimarahin bos nanti ada SP ini, ada ini. Kita mulai cemas. Di jalan kita udah mulai gak tentram kalau kita nyetir. Kalau kita naik motor udah gerasak gerusuk. Dalam hati, tabrakan aja nih motor nih, dan sekalian mati sekalian gitu. Kenapa? Karena hatinya nggak tentram. Maka firman Tuhan berkata, jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Ketenangan itu dibutuhkan, Bapak sama Tuhan. Banyak orang salah mengambil satu keputusan karena apa? Karena tidak tenang. Banyak orang salah melangkah. Kenapa? Karena tidak tenang. Ketenangan penting, Bapak sama Tuhan. Maka kita pun dalam hadirat Tuhan harus tenang. Saudara hatinya cemas. Pada saat hati kita cemas, khawatir, kita datang kepada Tuhan, pasti nggak konsentrasi, Bapak. Maka Bapak sama Tuhan, orang yang khawatir dan tidak percaya ini, yang khawatir dan orang yang cemas itu adalah, saya katakan, orang yang tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan atas kehidupannya. Amin. Jangan amin kan, Ustaz. Kenapa kita khawatir? Karena kita nggak percaya bahwa Tuhan itu yang memelihara hidup kita, yang bisa membuat mujizat atas hidup kita, yang bisa membuat hidup kita ini menjadi lebih baik. Saya selalu mengingat ada perkataan daripada Daud saat Goliat ingin menghancurkan orang Israel. Daud yang kecil ini berkata, kalau Tuhan menolong aku pada saat mengalahkan singa-singa, di mana singa-singa itu ingin menerkam dombaku, saya percaya juga Tuhan menyertaiku untuk melawan engkau. Maka bersama Tuhan, kita harus ingat pertolongan Tuhan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, maka kita gak khawatir. Saya selalu mengingat bahwa sama Tuhan, kalau dalam hidup saya dalam kesulitan, saya ingat kalau Tuhan 5 tahun lalu, kalau Tuhan manggil saya sebagai hamba Tuhan, gak mungkin Tuhan izinkan aku dipermalukan oleh Tuhan. Kalaupun dipermalukan, diizinkan dipermalukan, ini menjalankan kebaikan bagi hidup saya, agar aku lebih baik. Kadang Tuhan izinkan kita dipermalukan, ya gak apa-apa. Tetapi di sana kita menemukan Tuhan, jejaknya Tuhan di dalam hal itu. Enggak melulu Tuhan menolong kita secara mujizat yang besar. Kadang Tuhan izinkan kita tidak ditolong. Tapi bukan tidak ditolong, last time. Saudara pencinta bola enggak? Saudara kalau nonton bola, 2 menit terakhir itu menegangkan. Apalagi itu masih 1-0, 2-0, itu bisa sama loh. Dan itu kita tegang. Jadi kalau 2 menit sebelumnya, 2 menit masih tambahan waktu, kita jangan happy dulu. Itu pernah terjadi waktu Italia melawan Prancis. Orang Italia sudah menang nih, karena 1-0, menang. Tinggal waktu 2 menit lagi. Saudara, menjelang last time 1 menit, gol imbang, perpanjangan waktu. Italianya malah kalah. Disitulah saya cinta kepada Italia, karena kasihan gitu. Bersama Tuhan, kadang Tuhan izinkan kita mengalami itu. Maka saya katakan orang-orang yang khawatir adalah orang-orang yang tidak percaya. Karena khawatir, maka ada orang melompat dari lantai 15 ke lantai dasar. Karena dikira itu kolam renang. Kenapa? Karena khawatir. Karena dianggap dunia sudah kiamat, pertolongan tidak ada. Maka saya katakan orang-orang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah mengalami stres dalam kehidupan.
Kalau saudara stres seperti kita belum mempercayai Tuhan yang besar, yang luar biasa itu. Maka selalu saya jemaat, saya katakan alami Tuhan. Itu penting. Gak ada gunanya kita datang kepada Tuhan, meminta pertolongan. Alami Tuhan. Maka firman Tuhan berkata tadi, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Dalam bahasa aslinya kata, utamakan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, kita pasti bahagia. Anak saya ada 2, usianya 6 tahun dan 4 tahun. Kalau dia nonton YouTube, Pak, ke Malaysia dong. Dia kira kali gampang kali. Jadi memasuki rumah-rumah kami itu bersama Tuhan, itu rumah-rumah besar. Rumah-rumah yang besar. Pak, mau rumah itu dong. Dikira kali uang receh kali ya. Mana uangnya? Itu kemarin kasih opung uangnya, beli aja katanya. Opungnya kasih gocap. Dia bilang, beli aja. Oh. Dia gak khawatir hidupnya. Betul gak? Mana udah pikir, Pak besok aku makan apa ya? Yang kita ribut suami istri. Besok kita mau makan apa? Mereka berdua, dia tahu disediakan makanan walaupun telur dadar. Karena gak ada uang bapaknya. Tetapi dia 3 kali sehari, bahkan lebih kita kasih makan. Kita kasih susu. Kalau susu yang mahal tidak bisa, susu yang ringan-ringan. Kan? Betul gak sih? Pernah gak anak yang 2 ini khawatir? Gak tahu, mau tahu. Kuota bapaknya gak ada, kuota mamanya gak ada. Maaf, isi kuota gua hari ini. Tak mau tahu, ya kan? Pernah dia khawatir? Halo bapak saudara. Pernah dia stres? Tiba-tiba anak-anak kecil lari jalan-jalan di rel itu, Jatinegara. Kenapa tuh anak kecil itu rel? Pusing memikirkan beras naik, Pak. Seusia dia ya. Pusing, Pak. Terus apa lagi? Bensin sekarang juga bentar lagi naik. Tol juga bentar lagi Pak naik. Tapi nggak punya mobil dia. Ya udah, ngapain lu pikirin ya? Kenapa sih? Kenapa kita nggak percaya? Karena kita nggak mempercayai Tuhan yang besar itu. Kita nggak mendekat, kita nggak begitu dekat dengan Sang Pemelihara hidup itu. Kita hanya mengenal Tuhan hanya dari orang, ayo ke gereja, ayo kita ibadah, ayo. Tetapi kita nggak menemukan sesuatu di dalam Tuhan. Kita nggak bisa menemukan Tuhan yang besar itu sebenarnya. Maka kalau ada masalah dalam hidup kita, yang kita utamakan adalah stres duluan, cemas duluan. Kita nggak pernah memikirkan Tuhan bisa membuat mujizat, bisa membelah laut di berau, bisa membuat orang-orang Israel makan mana. Pada saat mereka, kalau orang-orang gak percaya Tuhan bisa kaya raya, masa aku yang Tuhan panggil jadi hambamu lapar, kalaupun masih bawa berapa? Karena memang saya gak pernah memikirkan keadaan hidup. Ada 1 juta gak ada uang kata dia. 1 juta gak ada uang kata dia. Korek-korek itu yang biasa apa namanya, soal gimana? Itulah khawatir, aku masih kuat terjadi apa-apa. Belum kecil yang 5.001 itu, bukan yang mahal. Sekarang ada burung yang mahal, tapi bukan kecil. Ngomong sama teman-teman, kita hanya bernyanyi, Roh Kudus menghibur pada saat kedukaan. Tuhan Yesus setia, itu pada saat kematian saja. Tetapi pada saat kita bahagia, Yesus setia. Ibu Loli ini pernah gereja di besar gitu. Kita udah tahu tek-tekan kursi-kursi di mana kursi-kursi ini. Apalagi pendeta-pendeta yang besar, maksudnya bukan badannya besar, maksudnya mereka jemaat pekerja lagi Pak. Susah Pak. Tuhan itu hanya sebagai sebatas doa-doa aja. Bukan dia bilang, gila ya kau, udah searching di internet, bunuh istrinya, bunuh. Tapi dia bisa, istrinya masih mau berdoa buat. Wah, luar Tuhan. Tidak ada kasih yang seperti itu. Kalau kita bilang, bodoh kali dia. Dalam Matius 6 ayat 30 dikatakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada besni, kami berani 11 ayat 1 katakan imannya. Usahakan Tuhan kalau mau kita naik busway atau kita naik pesawat pulang kampung gitu.
Nggak tiba-tiba kita datang ke ruang pilotnya. Pak, saya kalau naik pesawat, saya nggak pernah tanya bahwa satu yang belum kita lihat saya. Kalau gitu setiap hari Tuhan lumayan ya rumah saya atau mobilnya. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya itu bicara masalah kalau Tuhan, maka kita lihat Tuhan yang bisa menyertai hidup kita. Kita lihat Tuhan yang bisa menolong kehidupan kita. Nggak mungkin Tuhan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Tapi Pak, sulit Pak. Saudara kasih Tuhan kalau udah punya kesusahan dalam uang, apa yang kamu pikirkan pertama sekali? Halo, jujur kita sama-sama. Cari siapa? Pinjol. Jangan. Cari pinjaman kan? Betul nggak sih? Pernah nggak kita masuk kamar dulu? Tuhan tolonglah Tuhan. Si Joko anakku udah mau bayaran. Saya nggak punya uang. Tuhan tahu gajiku pas-pasan. Baru kita pikirkan kemana lah Tuhan. Tuhan akan menuntun kita kalaupun minjam seseorang, kita nggak dipermalukan. Kalaupun dipermalukan nggak apa-apa. Berarti ada cara lain bagi Tuhan. Jadi bersama Tuhan, kok ikut Tuhan dipermalukan? Buktinya Tuhan suruh saya, nggak apa-apa kalau untuk kita tolong sama, nggak ada. Terus dia ngomongin saya, nggak apa-apa, terima aja dengan sukacita. Karena kita udah miskin, kita ngelawan. Saya kadang gitu. Ngapain sih? Kalau sekarang enggak, kalau saya punya susah kekurangan, kau ngapain sih marah-marah? Oh gitu ya, iya makasih ya. Saya bilang, ngapain saya melawan? Memang saya kekurangan, memang miskin ya. Kenapa rupanya saya dihina-hina? Ya nggak apa-apa. Kenapa kita masih orang percaya, masih punya harga diri, merasa punya harga diri? Wah, harga diri saya diinjak-injak. Ya, belum diinjak-injak harga dirimu. Tuhan Yesus saja diludahin kok. Kita mulai belajar di sana. Di dalam masalah kayak gitu, dalam menguji kepercayaan kita, Tuhan kadang mengizinkan kita dalam lembah-lembah kekelaman itu agar kita bisa menikmati kehadiran Tuhan juga, Bapak sama Tuhan. Amin. Saya tidak pernah bersaksi, saya tidak pernah mendengar kesaksian orang-orang. Saudara, setelah mobil saya dapat mobil Tesla, saya menjadi mengasihi Tuhan. No. Setelah saya punya Tesla, Bapak, maka saya mencari tempat jalan-jalan kemana healingnya kita. Kalau lagi miskin, motor butut, istri di belakang, anaknya di tengah dua, di depan satu, cari Tuhan. Hujan badai ku tembus, ini melayani Tuhan. Tetapi kalau sudah punya banyak harta, Pak, aku nggak ibadah Pak, ya maaf kerja. Saudara kasih Tuhan, istri saya, kadang saya bilang gitu. Puji Tuhan dikasih jabatan, tapi kalau pulang, kita ada program membaca Alkitab tiap hari, doa pagi jam 5, saya bilang, kok update Alkitab kok mah? Atau kita malam-malam itu anak-anak itu karena pagi susah, kita bistonnya itu saat teduhnya malam, sebelum tidur kita doa ibadah. Untuk anak-anak sebentar aja, menyanyi satu dan doa masing-masing. Nggak perlu baca firman, haleluya, penyembahan bahasa roh. Kasihan anaknya, langsung dia bilang besok, ayo Mimayoan, ayo kita penyembah. Malas Pak. Karena gak usah lah kita buat, yang penting kan Tuhan tahu lah. Kita ajari dia untuk bisa berserah. Malam-malam kita buat. Ayo mah, capek aku Pak. Saya bilang gini, kalau kau capek, dari mana itu datangnya bekerja? Dari Tuhan. Terus kalau Tuhan sudah kita kasih berkat, terus kita lupa sama. Dulu kita belum seperti ini, kita rajin beribadah. Kalau memang karena capek itu kau melupakan Tuhan, nggak apa-apa juga lah. Kita makin sulit, naik motor juga nggak apa-apa, ngontrak juga kita jual aja rumah ini nggak apa-apa, dia diam. Lalu saya gini loh, jangan gara-gara Tuhan udah angkat kita menjadi besar, menjadi kita lupa Tuhan. Dulu waktu masih naik motor, cintanya sama Tuhan luar biasa. Tapi sekarang sudah diberkati Tuhan. Aku diberkati, badanku juga sudah mulai besar. Malah kita lupa Tuhan. Kenapa nggak ibadah bro? Ada lembur Pak, nanti sore aja. Nanti sore udah mau ibadah lagi. Udah habis GC, udah tutup tuh, baru pulang. Alasan kita banyak kok untuk ibadah. Untuk membuat tidak mencintai Tuhan. Saya katakan gitu. Janganlah. Justru di dalam hal itu kita harus
Tuhan kalau kita kasih berkat yang lebih, justru kita harus masih mencintai Tuhan. Amin. Cinta Tuhan, cinta kita ke Tuhan harus lebih lagi. Harus lebih. Kalau dalam miskin kita, Tuhan tolong. Kalau Tuhan berkati, coba kalau ada gubernur yang langsung, Ronald, sini kamu. Saya kasih kamu proyek yang besar. Nah, saya bilang gubernur, terima kasih Pak. Sembah dia kan. Handphone saya langsung 2. 1 buat jemaat, 1 buat gubernur. Jemaat saya matikan handphonenya malam jam 12 supaya jangan mengganggu saya. Tetapi gubernur on time terus. Kapan nih? Jam 3. Siapa? Ya Pak, siap. Cerita. Kemana Pak? Jangan-jangan saya nggak terima perintahnya, nanti proyek itu diambil lagi. Betul nggak sih? Atau kita nggak enakan sama dia. Harusnya dengan Tuhan gitu. Kalau kita makin diberkati Tuhan, percayain banyak hal, banyak berkat, harusnya kita semakin mengasihi, mencintai Tuhan. Bukan makin jauh dari Tuhan. Bukan makin pelit. Mau ngasih persembahan ke gereja. Paling dimakan pendetanya. Urusanmu apa kalau dimakan pendeta? Ada Tuhan yang melihat. Saya selalu bilang, sekarang di TikTok itu banyak, sosmed banyak orang menyerang-nyerang perpuluhan. Padahal nggak pernah ngasih perpuluhan. Orang-orang memberi perpuluhan yang banyak, diam-diam aja. Ada orang saya menemukan apa? Ada jemaat saya, kalau dia memberi itu, ampun-ampun. Dia diam-diam aja masalah itu. Tapi ada orang nggak ngasih perpuluhan, tapi bacotnya. Urusanmu apa? Oh, jangan kalau nanti dimakan pendeta, urusanmu apa? Biarkan perutnya buncit, obesitas, gampang mati bentar lagi dia. Ya kan? Kalau memang itu. Usaha Tuhan, kepercayaan kita itu, kecemasan kita karena kita kurang percaya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sewaktu Tuhan Yesus datang, sewaktu Thomas berkata, mana teman-teman murid-murid, aku melihat Yesus loh. Yesus Petrus belebet nih mulutnya nih. Thomas berkata, mana buktinya? Yesus berkata, nih colokkan tanganmu ke paku. Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat, tetapi percaya. Kita ini hidup karena percaya, Babusa. Kalau setiap hari besok kita kekurangan makan apa, besok justru disitulah Tuhan sedang menguji kepercayaan kita. Banyak orang di dalam kesulitan, di sanalah orang diuji. Apa dia masih tetap mempercayai Tuhan atau tidak? Banyak orang pada saat punya pergumulan, kekurangan, kesusahan, dalam kekhawatiran, kemana pergi? Pergi mencari kebahagiaan jiwanya. Mabuk. Pokoknya cari hal-hal yang bisa menyenangkan jiwa. Padahal setelah itu dia makin hancur. Suatu ketika teman saya suka nikah. Saya nggak tahu udah 5 kali nikah kali ini. Kenapa kau sering nikah dulu, Le? Pernah datang gereja. Teman saya ngamen dulu. Saya dulu ngamen Bang Tuhan di sini. Pokoknya dia bisa, wanita di mobil itu bisa tiba-tiba, Le turun duluan ya. Lu bisa pacaran deh sama ya, dikenal. Gila nih orang bilang. Maksudnya kok bisa, Le? Habis lah itu lahir di rumah. Prepumpak, prupek, perupak, pak. Tapi kan nggak alasan dia, harusnya udah tahu dong bos itu. Namanya wanita ya. Ya memang begitu. Sekarang waktu saya pertama-tama menikah, prek. Saya pikir aduh pusing. Tapi sekarang udahlah. Prek. Saya pergi aja ke kamar begini. Udah. Apa sih mah? Ribut kali. Udah diam lagi. Tapi itu wanita memang harus begitu. Kita nikmatin aja lah. Kalau selama dia masih merepet, berarti dia masih sehat ya. Dia bilang apa? Karena dia belum menemukan kebahagiaan di dalam bersama dengan istri. Maka dia melakukan hal-hal itu. Kita harus hidup karena percaya. Bukan karena melihat.
Percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Percaya bahwa Tuhan merangkul kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah ini susah. Susah kita mempercayai Tuhan itu ada. Walaupun kita tinggal di gereja, tinggal di dimanapun, kita susah mempercayai Tuhan itu ada. Maka saya bilang selalu ke jemaat saya, alami Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan, kalau dia tahu begitu nikmatnya bersama dengan Tuhan, dia tidak gampang meninggalkan Tuhan. Karena masalah, karena kekhawatiran, dia kemarin saudara kasih Tuhan, Bapak minggu lalu saya ngantar istri saya, dia salah perhitungan. Ngantar anak dulu, baru ngantar dia kerja. Dia bilang antar aku lah, wah, biasanya mau nyetir sendiri. Ya udah, antar. Ternyata macet di mana-mana. Dia kalau macet, jadi mulai sacet di mobil. Apa sih sacet mobilnya? Jangan sacet. Ini maunya gimana? Ah, udahlah. Dari sini handphone, gue bilang. Kenapa? Udah putar lagu-lagu rohani dulu. Biar tenang jiwaku ini. Kalau dengarkan kau terus pusing. Akhirnya saya dengarin lagu rohani itu menenangkan jiwaku. Tenang, baru dia butuh, tenang. Santai nyetir. Tenang lama. Sambil kita dengar lagu rohani. Lagu Melita Sida putar pula lagi. Kita putar. Tenang. Apa-apa habis kuota. Hati kita tenang. Jiwa kita tenang. Kemacetan tenang. Udah kamu teleponlah dulu. Karena saya buat seminar ya. Oh telepon dulu bosnya. Ada pasti jalan keluar. Dia telepon bosnya. Iya gak apa-apa. Kan gak apa-apa kan. Nanti kita suruh ganti aja. Kan kalau udah khawatir. Udah berak. Udah. Ternyata kita sampai gak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Lebih cepat kita nyampai. Jadi bersama Tuhan kita udah khawatir, belum terjadi tapi kita udah khawatir. Selanjutnya dalam Kejadian 15 ayat 6 dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saya mau tanya, Abraham sudah melihat belum apa yang Tuhan katakan? Belum kan? Keluar dari Kasdim, keluar kamu Kasdim, ayo ada negeri yang akan berikan kepada melimpah susu madunya. Keturunanmu akan seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Abraham sudah melihat belum? Tapi kenapa dia melangkah? Karena percaya. Dia tahu siapa yang nyuruh. Dia tahu siapa yang memberikan perintah. Jadi kita nggak percaya dalam Tuhan karena kita belum melihat. Dan juga karena iman kita lemah. Dalam Roma 4 ayat 18 sampai 20 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Jadi bersama Tuhan, kenapa kita nggak percaya? Iman kita lemah. Orang-orang yang nggak percaya kepada Tuhan, imannya lemah. Sudah nggak datang lagi ke gereja, imannya lemah. Doa juga hari Senin dan amennya hari Minggu pas di gereja. Kenapa? Artinya nggak pernah berdoa. Saudara tahu nggak kenapa kita harus berdoa? Saudara mau katakan, kenapa? Kenapa kita harus berdoa? Saya selalu katakan ke jemaat saya, kenapa kita berdoa? Karena daging kita, roh kita kuat, penurut Pak. Daging kita lemah, roh kita, terus siapa yang mau dibanggakan? Siapa yang menjadi kuat? Udah daging lemah, roh penurut pula lagi. Maka banyak kita masuk ke dalam pembantaian setan. Kenapa? Dagingnya lemah. Maka kalau pagi-pagi kita berdoa, kita bantu karena kita merasa kita lemah, nggak punya kekuatan.
Maka kita berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku menjalani hari-hariku hari ini. Aku tahu jalan Jakarta ini berat, macetnya minta ampun Tuhan. Tolonglah beri kesabaran. Ya kan? Kita lemah, maka kita setiap saat masuk ke tempat keteduhan Tuhan. Saya lagi nge-gym bawa sama Tuhan. Ini 2 hari nggak nge-gym, saya merasa badan saya udah melar-melar semua. Maka kalau menguatkan otot saya lagi, saya harus pergi ke tempat gym, latihan. Kita 1 jam sehari. Baru habis itu jemput anak. Ada pelayanan. Kalau kita lemah, tapi makanya kalau kita nggak pernah berdoa, berarti kita merasa kuat. Jadi doa itu bukan hanya sekedar meminta kepada Tuhan, enggak, karena kita lemah, karena kita katakan berjaga-jagalah dan sebab daging kita ini lemah, roh kita penurut. Maka kalau kita daging lemah, kita butuh kekuatan. Dari siapa? Dari Sang Pemberi kekuatan. Siapa yang memberi kekuatan kepada kita? Yaitu Roh Kudus yang memberikan kekuatan dunamos kepada kita. Kita bisa berkata tidak kepada dosa karena Roh Kuduslah yang menguatkan kita. Kita bisa berkata kuat menjalani hidup ini walaupun disakiti orang. Di kantor kan, di jalan, sekarang jalan ngeri-ngeri. Tiba-tiba kita berantem, beceng keluar, dor gitu kan. Dan sudah banyak orang check out gara-gara emosi di jalan. Maka perlu kita menenangkan hati kita. Kalau kita daging kita yang lemah, maka kita datang setiap hari kepada Tuhan. Tuhan, ini aku orang lemah. Maka setiap pagi kita datang kepada Tuhan. Pagi hari, siang hari. Saudara kesempatan pagi-pagi itu enak berdoa. Bangun jam 5. Orang hal yang teduh kita bisa menyembah Tuhan. Di sanalah kita bisa menemukan Tuhan. Usaha kasih Tuhan, gimana sih menemukan Tuhan? Dulu waktu saya beli kopi ke teman saya, ke langganan saya, dia bilang, masih pakai gula? Masih om. Janganlah, supaya bisa lama ngopinya. Maksudnya sampai tua, supaya kena diabetes, maksudnya gara-gara gula. Kopi yang ada manisnya aja pahit, apalagi nggak pakai gula. Enggak, kalau di Amerika, karena dia lama di Amerika. Kalau di Amerika Pak, 3 kali sehari ngopi, itu nggak pakai gula. Oh gitu Pak? Iya. Siapa yang mau minum kopi nggak ada gulanya? Yang ada gulanya ya pahit ya. Tapi sekarang saya udah minum kopi nggak pakai gula. Kemarin saya minum kopi, saya coba waktu istri saya ada kerjaan di Gading, saya temani dia, karena masih lama kita mampir di Kopi Joni. Saya minta kopi yang susu, saya buat. Enak sih lagi panas, tapi mulai dingin, oh nggak enak ya, kok enak. Saya bilang lagi ke ibu, Bu, tolong buat gulanya dong kopinya. Oh nggak enak ya. Tapi sekarang kalau ada gula sedikit di kopi saya atau susu tadi, itu kayak nggak enak. Tapi sekarang saya menemukan kenikmatan di setiap kepahitan kopi itu masuk ke lidah saya. Kok ada kenikmatan yang luar biasa. Bersama Tuhan juga gitu Bapak Sabtu. Tiap hari doa, nanti lama-lama kau jadi fanatik loh. Baca kitab tiap hari. Ya kan? Coba saudara upload di sosmed, saudara nangis-nangis menyembah Tuhan. Banyakan bulian atau pujian. Karena dia nggak tahu nikmatnya. Air mata dan ingus bercampur masuk ke mulut karena menyembah Tuhan. Habis doa, kok ada asin-asin ya gitu. Karena udah bercampur air mata dan ingus itu masuk ke mulut menjadi satu. Dan itu seperti garam yang kita nikmati bersama-sama. Kenapa? Karena kita menikmati keindahan kita bersama dengan Tuhan. Kita berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan kita.
kalau kita melihat orang yang mengasihi Tuhan, tiap hari ke gereja, tiap hari ikut Zoom. Ini orang gak punya kerjaan kalian. Sama seperti saya bilang melihat kopi yang hitam tadi gak punya gula apa, tapi sekarang saya menikmati itu. Nikmat sekali kopi tanpa gula itu Pak Ari. Cobalah. Sampai sekarang saya gak boleh lagi pakai gula kopi saya. Kalau yang tadi memang sekali-sekali boleh lah kan. Americano juga mantap itu. Kita bukan endorse-nya. Nanti kita minta apanya dari apa? Dari kopi Americano. Karena iman kita kurang kuat. Kenapa iman kita kuat? Karena persekutuan kita dengan Tuhan sudah jauh. Kita bisa mengenal istri kita, kita bisa mengenal suami kita, karena sering kita bersama-sama dengan dia. Betul, Bapak Saudara? Maka saya nggak tahu kenapa orang bisa cerai, bisa pisah. Bukan kalau umpamanya karena sesuatu ya. Sudah gara-gara karena ribut-ribut aja gitu ya. Tapi kalau karena selingkuh ya itu nggak bisa. Harus kita bicara yang baik-baik. Kenapa nggak cocok lagi? Cocok kenapa sih? Karena ribut-ribut doang. Karena masalah odol ribut gitu kan. Terus pisah. Kita kalau sudah mengenal suami istri itu, kita malah jauh. Maka istri saya bilang, kok kita kalau ada di rumah kita berantem mulu ya. Tapi kalau contoh retreat ikut, kok kangen banget aku sama kamu gitu kan. Ini aja nih, di mana Pak? Di mana Pak? Baru sebentar kita keluar, di mana Pak? Di mana Pak? Ya. Nggak bisa tenang orang. Makanya kalau teman ajak nongkrong, udah tunggulah. Di mana Pak? Di mana Pak? Udah di mana? Iya kan? Tapi kadang nggak enak, tapi itulah dia. Dia nggak mau jauh dari kita. Aku tahu belum? Ini benar gak sih Bu? Ya kan? Tapi mau kita dekat dengan suami kita atau istri kita contohnya. Kita bisa menikmati kalau dia jauh. Di mana? Maka dengan Tuhan, kalau kita bisa nggak menyapa Tuhan 2 hari, 3 hari, seminggu, setahun, berarti kita nggak mengenal dia siapa. Mari bawa sama Tuhan. Kita nggak percaya karena kita belum melihat, karena iman kita lemah. Yang terakhir bawa sama Tuhan. Kenapa kita tidak percaya? Dalam 2 Korintus 4 ayat 4 dikatakan itu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Dan juga dikatakan yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi apa? Yang membuat kita tidak percaya adalah apa? Keadaan dunia ini. Orang sekarang makin banyak gak percaya kepada Tuhan. Orang bangga dengan tidak percaya dengan Tuhan. Orang bangga dengan membuat status bahwa dia tidak mengakui adanya Tuhan. Mengerikan Tuhan. Memang dengan teknologi-teknologi sekarang kita semakin menjauhkan kita percaya kepada Tuhan. Maka kalau kita bisa menyembah Tuhan, saya katakan air mata bercampur dengan ingus masuk ke bibir dan itu akan diketahui orang. Karena nggak mungkin itu ada. Itu hanya ada di dunia dongeng mungkin. Apa sih? Tuhan itu kan hanya dongeng. Tuhan itu kan di mana? Tunjukkan di mana Tuhan. Kan? Apalagi dengan teknologi sekarang. Penyakit-penyakit pun sudah bisa disembuhkan. Jangankan penyakit. Manusia sekarang sudah bisa di-cloning. Teknologi sekarang begitu luar biasa. Yang membuat kita makin melupakan. Sekarang saudara tahu apa? Ada lagi. Kalau bapak saudara bingung mau cari program, mau buat apa program? Tanya aja AI. Bagaimana program gereja? Nanti bilang program gereja begini. Jadi itu nggak perlu sekolah lagi.
Teknologi itu membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Maka kalau kita bilang kepada teman kita, percayalah Tuhan menolongmu bro. Dia bilang, saya nggak tahu anak-anak zaman milenial sekarang. Pasti mungkin udah banyak yang tidak percaya kalau kita bilang berdoa. Seperti teman saya bilang tadi. Itu kan hanya kata-kata penghiburan dari pendeta. Gila. Jadi saya khotbah hari ini hanya kata-kata hiburan saya kepada Bapak Ustaz. Tapi tidak. Apa yang saya khotbahkan adalah pengalaman hidup saya. Amin. Dan juga Bapak Ustaz pasti mengalami. Apa saudara sekarang menjadi kekhawatiran kita, Bapak Ustaz? Jauhkan dari pikiranmu. Percaya Tuhan menolong kita. Masalah berat apapun hari ini yang kau alami. Bahkan rumah tanggamu yang sedang kacau. Ekonomi mungkin sudah di ujung tanduk. Bahkan pekerjaanmu harus PHK. Saya katakan tadi sebagai lawak-lawak di gereja kami. Kita kadang pusing. Tiba-tiba ada kantor bilang akan ada PHK. Sementara anak kita ada 10 yang harus kita hidupi. Apa yang terjadi? Orang gak percaya Tuhan akan jalan-jalan di rel. Biarkan mati aja. Mati aja. Mati. Kenapa? Karena kita tidak percaya adanya Tuhan yang menolong hidup kita. Kita lupa akan lagu sekolah minggu yang kita nyanyikan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi serta kuat kuasanya. Pencipta langit bumi loh. Coba ini kita masukkan ke otak kita. Caranya juga gimana? Malam-malam, tengah malam. Bagaimana sih kita menemukan perjumpaan dengan Tuhan? Bangunlah doamu setengah jam sehari. Nanti waktu saat kamu menemukan. Walaupun pertama kali ada yang gatal. Saya selalu berdoa bahwa sama Tuhan. Dulu berdoa, saya nggak tahu. Kalau kita nggak berdoa, kepala kita nggak gatal. Tapi kalau kita mau berdoa, kepala kita yang gatal lah. Badan kita yang mulai garut lah. Keingatlah kompor belum dimatikan. Ya kan? Betul nggak? Itu memang pertama-tama memang gitu. Diam duduk manis di hadapan Tuhan. Nikmati Tuhan. Kalau usaha hari ini belum mengalami Tuhan, buatlah setengah jam minimal sehari. Pulang kerja atau bangun pagi, datang bersujud di hadapan Tuhan. Tapi suara saya kayak gerobak patah, Pak, nggak apa-apa. Tuhan, nggak apa-apa. Tuhan nggak melihat. Tapi lama-lama kita bisa mengalami itu. Kita merasa dekat dengan Tuhan. Lewat masalah-masalah kita hari ini juga. Di sana juga Tuhan akan menghidupi kita. Akan menunjukkan kasih. Tuhan tidak mungkin langsung menunjukkan tiba-tiba nongol di depan kita. Inilah aku Ronald. Enggak, kayak gitu juga kita nanti kan. Tapi mungkin Tuhan akan kasih tahu ke hati kita. Kok kayak ada Tuhan ya? Iya ya. Iya ya. Kenapa saya sekarang jadi pendeta bawa sama Tuhan? Karena saya mengalami Tuhan itu. Bukan secara spektakuler. Tapi di setiap jejak-jejak kehidupan saya. Dia ada. Maka waktu saya tinggalkan dia. Saya mulai stres. Saya mulai merasa kayak pengen bunuh diri gitu. Tapi kalau dekat dengan Tuhan, segalanya menjadi indah. Tenang hati kita. Maka firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Maka kebesaran Tuhan, jangan kekhawatiran ini merusak hidup kita. Jangan kekhawatiran, kecemasan itu membuat suasana hidup kita menjadi rusak. Jangan kecemasan itu membuat tetangga kita, anak-anak kita, di rumah kita menjadi suasana yang tidak baik. Banyak bawa sama Tuhan rumah tangga yang hancur, rusak. Kenapa? Karena kecemasan dari seorang tua yang belum terjadi apa-apa. Maka bersama Tuhan, kecemasan itu harus dijauhkan. Mulailah dari keluarga kita. Jangan rusak rumah tanggamu, ribut, berantem, gara-gara hal-hal yang belum terjadi. Tetapi kita sudah ribut. Akhirnya menyukai anak-anak, melukai istri, melukai suami kita. Janganlah. Bersama Tuhan, mari kita mulai kehidupan rohani kita dari rumah kita. Kita mulai dari rumah. Saya selalu katakan, jangan kita hebat di luar, tetapi di rumah kita menjadi orang yang monster di anak-anak kita. Kita bisa menjadi sabar di luar, tetapi di rumah kita menjadi orang yang
galak sekali, dikenal galak sekali. Dan kita di luar sana menjadi dermawan, tetapi di rumah kita orang yang medit, pelit. Ya, saya selalu bilang, rumah kita lah yang pertama-tama harus kita hidupi firman Tuhan. Amin. Mari kita belajar untuk itu. Walaupun berat, tapi ini bisa senantiasa. Tuhan berkati kita semuanya. Mari tundukkan kepala kita, satukan hati kita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, Bapak Sam Tuhan. Tundukkan kepala kita, satukan hati kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat firman-Mu. Hamba bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah firman-Mu terus menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Berkati kami semua, berkati Pastor Ari yang menjadi pemimpin di tempat ini, gembala yang menangani tempat ini. Berkati hamba-Mu ini, berkati istri, berkati jemaat-Mu juga semuanya Tuhan. Kami dikuatkan lewat kehidupan kami, perjumpaan kami dengan Tuhan. Kami telah berbicara tentang kekhawatiran. Kami percaya kekhawatiran ini dijauhkan dari kami. Dan kalau kami mengenal Tuhan, ajarlah kami mengenal Engkau lebih dalam lagi, agar hidup kami semakin berwarna dan kekhawatiran dari jauh daripada kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Rona Saragi yang telah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini? Amin. Ya, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita tundukkan kepala kita terlebih dahulu dan kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bahkan hari ini, sore menjelang malam kami diteguhkan dengan kebenaran firman-Mu mengenai kekhawatiran Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor Ronald Saragi ya Tuhan, sehingga dalam nama Tuhan Yesus lewat pelayanan pemberitaan Injil yang disampaikan banyak jiwa yang diberkati dalam nama Yesus. Tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan kebijaksanaan dan pengurapan daripada Tuhan. Kau memberikan juga pewahyuan dan pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan yang menjadi kesaksian yang hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Bersama istri dan anak-anak Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan dalam pengembalanya sebagai seorang gembala yang Tuhan percayakan atas jemaat Tuhan, Tuhan juga memberkati dan membuatnya berhasil. Kami mengucap syukur Bapa di dalam nama Yesus Kristus dan kami memuji kebesaran Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk petugas boleh membagikan perjamuan. Sucikanku kuasa salibmu, pulihkanku oleh karena salibmu. Bapak Ibu bagi dan jemaat Tuhan yang sudah menerima hosti dan anggur boleh sama-sama bangkit berdiri. Hosti dan anggur yang akan kita angkat. Oleh karena salibmu. Saya mengundang sekali lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Tuhan darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Bapak, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu Bapak, yang menguatkan kami Tuhan Yesus, untuk dalam menjalani kehidupan kami Bapak. Kami gak pernah khawatir, tapi justru kami menguatkan
kepercayaan kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman menjadi kekuatan bagi kami. Dan saat ini kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Layakkan kami Bapa, sucikan kami Tuhan Yesus. Kuduskan kami dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami layak di hadapan hadirat-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk setiap pengorbanan-Mu bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, bersama kita baca dalam 1 Korintus pada pasal yang ke-11 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Saya bacakan bagi kita firman Tuhan dalam 1 Korintus pada pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 25 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari bersama kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan dengan iman kita katakan bersama, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Kami bersyukur oleh kuasa tubuh Yesus Kristus. Kami menerima keselamatan hidup kekal di sorga. Kami diciptakan kembali segambar serupa Allah. Tubuh Kristus tertikam, tergantung di kayu salib, agar kami sehat, tidak terkapar di ruang ICU. Kami bebas bahaya dan celaka, bersama keluargaku, dijaga dan dilindungi. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita terima dengan iman, inilah tubuh Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kemudian bersama dengan iman kita angkat anggur di tangan kanan kita. Dan bersama kita ikuti doa ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus. Sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Yang mengampuni dosa dan segala kesalahanku. Oleh kuasa darahnya yang tertumpah di kayu salib, nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Kami menjadi keluarga kerajaan Allah, dijanjikan punya rumah di sorga dan di bumi. Oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilurnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki sehat sempurna. Mari Bapak Ibu, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi permohonan kita bawa kepada Tuhan. Karena kita percaya kita bawa permohonan kita kepada Tuhan yang tepat, kepada alamat yang tepat, kepada Tuhan yang memberikan kita kekuatan, kepada Tuhan yang menolong kita, kepada Tuhan yang memberkati kita. Mari bawa doa kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Anak-anakmu sudah menaikkan doa mereka kepadamu Tuhan. Kami percaya Bapak, apa yang didoakan mendapat jawaban daripada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan dari anak-anakmu mendapat jawaban dari Tuhan. Kemudian bersama kita katakan, kami bersyukur oleh kuasa darah Yesus. Kami sehat, kami diberkati, kami dilindungi, kami diangkat sebagai anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus.
Kita terima dengan iman, inilah darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Menaikkan ucapan syukur karena pengorbanannya. Pengorbanannya yang begitu dahsyat bagi kita. Sehingga kalau kita ada sampai hari ini, kita hidup sampai hari ini, kita diberkati sampai hari ini, itu semua karena pertolongannya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Bapak. Terima kasih untuk pengorbananmu bagi kami. Biarlah kehidupan kami Bapak, hidup yang berpusat sama Kristus. Hidup yang berpusat pada Kristus. Hidup yang tidak akan khawatir. Hidup yang tidak akan cemas. Tetapi hidup yang akan penuh dengan mujizat Tuhan. Hidup yang penuh dengan kemenangan bersama Tuhan. Dan hidup yang penuh berkat Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Apa yang menjadi doa anak-anakmu Bapak. Mungkin saat ini yang berdoa bagi kesehatan mereka dipulihkan, disembuhkan. Yang berdoa bagi rumah tangga mereka diberkati. Yang berdoa bagi usaha bisnis pekerjaan mereka. Tuhan buat maju dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam pergumulan Tuhan berikan jawaban. Terima kasih Bapak yang baik. Yang berdoa bagi masa depan mereka. Kami percaya dalam Tuhan ada masa depan yang indah dan penuh pengharapan. Haleluya Bapak yang baik. Mari kita naikkan kembali penyembahan ini. Oleh karena salib-Mu. Seluruh hidup kami, Tuhan, darah-Mu, sucikan kuasa salib-Mu, kuasa salib-Mu, pulihkan oleh karena salib-Mu, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan, darah-Mu, sucikanku, kuasa salib-Mu, pulihkanku, kuasa salib-Mu, pulihkanku, kuasa salib-Mu, pulihkanku. Baik, boleh kembali. Puji Tuhan, ibadah kita hampir saja selesai dan saya akan menyampaikan informasi sebekan dari gereja His Grace Church Jakarta, saudaraku. Hari ini kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan mengenai perihal jangan takut, jangan khawatir, dan kita semua diteguhkan dan dihidupkan. Gereja kita punya YouTube, dan jika Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan dan rindu untuk orang-orang yang kita kasih juga terberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dapat membantu share YouTube gereja HGC Jakarta, saudaraku. Siapa yang sudah subscribe dan gereja kita boleh, ya oke, dan bisa bantu share juga. Kita juga punya Instagram @hgc.jakarta. Bapak Ibu juga boleh memfollow-nya, dan ada fanpage juga His Grace Church Jakarta. Bagi Bapak Ibu yang ingin sharing atau ingin didoakan, dapat menghubungi ke nomor 081293628877 dan 081326717655 dengan Pastor Ari Buta dan saya. Setelah ibadah gereja secara ibadah umum, kita juga punya ibadah sekolah minggu, dan puji Tuhan gereja kita punya nilai lebih. Kita tepuk tangan dulu saudaraku, boleh ya? Yaitu kita punya kelas bahasa Inggris dengan menggunakan metode Letterland Phonic untuk anak-anak sekolah minggu sebagai suatu nilai lebih, di mana anak-anak sekolah minggu kita diajari oleh Kakak Selvi. Ya,
Dan kemudian ada youth service, yaitu pukul 6 sampai dengan 6.30. Setelah ibadah umum, maka akan ada untuk youth service untuk anak-anak muda. Dan pelayanan HGC ada doa pagi seperti tadi yang dikatakan oleh Pastor Ronald, ada pagi-pagi berdoa secara bersama-sama, tentunya doa pribadi terlebih dahulu, dan kemudian doa bersama-sama yaitu hari Selasa sampai dengan Jumat itu pukul 5 sampai dengan 5.30, 30 menit saja saudaraku. Dan ada doa di hari Sabtu pukul 2.30 sampai dengan selesai untuk tempat nanti akan disampaikan. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang memberi, berikanlah dengan sukacita. Persembahan ucapan syukur perpuluhan dapat juga ditransfer melalui rekening gereja atas nama GKI His Grace Church ke BCA 0267527788. Dan bagi Bapak Ibu juga yang mau memberkati dengan secara langsung, juga dipersilakan bagi Bapak Ibu yang beribadah secara onsite. Sebelum kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di dalam Kristus Yesus Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik, maha baik, dan Engkau Allah yang murah hati. Maka Tuhan juga yang memberikan setiap kami kemurahan hati. Bapa, dalam nama Yesus terimalah setiap persembahan kami Tuhan. Tidak seberapa Tuhan, jauh melebihi dari apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Tapi biarlah setiap persembahan yang kami taburkan Tuhan, ini boleh menjadi berkat untuk memberkati pekerjaan Tuhan melalui gereja HGC Jakarta. Dan kami juga berdoa untuk setiap kami Bapa, dalam nama Yesus yang memberi, dan mungkin ada yang belum dapat memberi, Tuhan memberkati. Berkati setiap pekerjaan, berkati setiap keluarga, pelayanan, kerinduan, dan segala sesuatunya. Sebab dalam nama Yesus, dengan setiap pemberian persembahan kami percaya yang tertutup menjadi terbuka. Karena Tuhan adalah jalan dan kebenaran, membuka segala sesuatunya dan melakukan terobosan buat kami. Biar kami sendiri mengalami Tuhan dan menyaksikan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan lebih lagi. Berkati Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya, amin. Sambil memberi dan petugas kolektor mengedarkannya, kita kembali berdangdut ria dengan pujian kita. 1, 2, 3. Musik. Satu berukasi, dua berhikmat, tiga berkuasa. Kau mulia, kau ada waktu sudah, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersama. Membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. 1, 2, 3. Yesus kau Tuhan, selalu hadir setiap saat. Bapak Ibu hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri kanan, nyanyi semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sekali lagi, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus.
Kristus. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam Tuhan ada sukacita. Di dalam Tuhan hati kami bergembira. Karena kami percaya kami nggak khawatir lagi. Kami nggak cemas lagi Bapak, kami nggak ragu lagi Tuhan. Tetapi bersama Tuhan kami melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur berterima kasih Bapak. Kalau hari ini kami datang menyembah Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Kami boleh datang ke rumah Tuhan untuk beribadah bersama. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya Tuhan itu semua karena anugerah-Mu Bapak. Biarlah setiap pujian penyembahan, firman Tuhan yang kami dengar menjadi kekuatan bagi kami. Bahkan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap perjamuan kudus yang sudah kami lakukan, kami menghargai akan pengorbanan-Mu. Kami akan bersuka cita dan kami akan terus hidup Bapak, hidup untuk Engkau. Bukan hidup untuk diri kami sendiri, tetapi kami hidup untuk Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Bapak kami berdoa Tuhan. Kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan, untuk memberkati pelayanan di tempat ini di gereja kami Bapak. Tuhan berkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap usaha bisnis, pekerjaan, pelayanan kami, bahkan setiap pergumulan kami Bapak. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus terjadi Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, apa yang menjadi doa kami, apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan Yesus, Engkau menjawabnya Bapak. Berkati kesehatan kami, berkati rumah tangga, berkati kesehatan, berkati setiap pergumulan kami Bapak. Dan kami percaya Bapak, biarlah persembahan yang kami berikan ini dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu melalui tempat ini, melalui gereja kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Bapak, berterima kasih kalau kami dapat beribadah di Pop Hotel Tebet Jakarta. Kami berdoa Bapak itu bukan sebuah kebetulan, tetapi Engkau memakai tempat ini Tuhan Yesus. Kau memberkatinya Bapak, sehingga melalui tempat ini orang-orang berjumpa dengan Tuhan. Melalui tempat ini Bapak, banyak jiwa dikuatkan untuk Tuhan. Melalui tempat ini dalam nama Tuhan Yesus, banyak jiwa bertumbuh dibangun untuk semakin hari menjadi serupa dengan Kristus. Kami berdoa Bapak, berkati manajemennya Bapak. Berkati dalam nama Tuhan Yesus setiap karyawan yang ada. Tuhan menyertai dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati pelayanan gereja kami Bapak. Baik itu pelayanan secara online, pelayanan secara onsite. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga melalui setiap pelayanan kami Bapak, kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan kami Bapak, kami percaya Tuhan, kami mengalami pertolongan Tuhan. Kami mengalami hadirat Tuhan. Kami mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga Bapak bersatu hati. Berdoa bagi hamba-Mu yang Engkau utus ke tempat ini. Engkau utus ke gereja kami Bapak. Untuk memberikan kekuatan penyegaran bagi kami. Untuk memberkati kami melalui firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor Ronald Seragi Tuhan. Bersama keluarganya Tuhan. Bersama istri dan anak-anaknya Tuhan, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan apa yang menjadi doa pergumulannya Bapak, kami berdoa dalam nama Tuhan Engkau jawab. Berkati juga untuk pelayanan hamba-Mu Tuhan. Di GKI Getsemani, Engkau berkati bersama jemaat Tuhan. Kami percaya Bapak, pelayanan yang semakin hari Tuhan buat dahsyat dalam nama Tuhan Yesus. Pelayanan yang semakin hari Tuhan buat luar biasa, sehingga banyak jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Keluar masuknya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Bapak, bagi kami semua Bapak yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, yang mempersiapkan ibadah hari ini. Kami yang hadir, Tuhan memberkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami berdoa Bapak, orang-orang yang berjerih lelah di dalam Tuhan, kami percaya mereka akan terus mendapat kekuatan, mendapat berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga Bapak, bagi pergumulan gereja kami ke depan. Kami berdoa Bapak, Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus. Segala rencana-rencana ke depan, pelayanan ke depan, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Bahkan HGC Jakarta, HGC Sulawesi Utara Family yang ada di Sulawesi Utara, Kau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Sulawesi Utara, Engkau memberkati. Bersama para hamba Tuhan, para pastor baik yang ada di Jakarta, baik itu di Sulawesi Utara. Gembala sidang kami, Pastor Lukilau bersama keluarga, ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Penuh hikmat daripada Tuhan, penuh marifat daripada Tuhan, penuh urapan daripada Tuhan. Bahkan juga Ibu Rohani kami Engkau memberkati. Ibu Erni Lau Suciadi, kami berdoa dalam tangan-Mu Bapa.
terus menjadi teladan bagi kami, terus menjadi pendoa dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan yang sempurna Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa, berterima kasih. Kami juga berdoa bagi kota di mana kami ada. Jakarta, Jabodetabek, bahkan bangsa negara kami Indonesia. Kau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga bangsa kami dan para pemimpinnya, mulai dari Presiden kami, Pak Joko Widodo bersama wakilnya, bersama para menteri dan jajarannya, para kepala daerah Engkau berkati Bapa. Sehingga Bapa bangsa kami diberkati, bangsa kami maju dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa bagi setiap gereja Tuhan. Walaupun kami nggak bisa bersatu secara organisasi, tapi kami dapat bersatu secara visi untuk membawa amanat agung-Mu Tuhan Yesus. Sehingga banyak jiwa dibawa untuk Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami bersyukur Bapa, bagi setiap jemaat Tuhan yang mengalami sukacita, baik itu ulang tahun atau juga ulang tahun pernikahan. Kau berkati, Engkau menyertai dalam nama Tuhan Yesus. Penuh kebahagiaan, panjang umur diberkati. Pekerjaan, usaha bisnis, rumah tangga diberkati. Masa depan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk setiap berkat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Bapak yang baik. Dan kami percaya Bapak, sebentar ketika kami pulang, kami tidak akan sama lagi. Tetapi kami akan mengalami perubahan hidup dalam kehidupan kami. Kami gak akan khawatir lagi. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Ini syukur kami Bapak, ini doa kami. Dan sebentar kami akan kembali, perjalanan kami Tuhan memberkati. Sehingga kami sampai di tempat kami masing-masing dengan sehat sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari angkat tangan di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Sekaligus kita menutup ibadah kita di sore malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini dan seterusnya. Diberkatilah rumah tangga kita, diberkatilah setiap usaha bisnis pekerjaan kita, diberkatilah studi pendidikan, diberkatilah pelayanan kita. Apa yang kita buat, dibuat Tuhan berhasil. Semakin naik dan semakin luar biasa hari lepas hari. Ini syukur kami Bapa, ini doa kami. Bersama orang percaya, kita katakan bersama. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.